Baik para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajah-wajahnya nampaknya sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa marilah kita bersama terlebih dahulu untuk membaca doa agar perkuliahan kita nantinya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu yang kita pelajari di pertemuan kali ini menjadi ilmu yang manfaat nanti untuk kita di masa depan. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Ilham. Silahkan membuka dan memimpin doa pada pertemuan kali ini. Kepada Mas Ilham saya persilakan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita sudah mulai dengan doa, semoga perkuliahan kita berjalan lancar dan paling penting kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, sebagaimana di jurusan PGMI, saya ingin menanyakan kabar kalian semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apakah kalian belum siap untuk belajar? Atau seperti apa? Nah, untuk itu saya akan mengecek kabar kalian, semangat kalian, tapi bukan saya yang akan memimpin. Nah, saya akan panggil Nauras. Ini adalah penyemangat yang biasanya memberikan semangat di kelas bersama teman-temannya. Dipimpin oleh Nauras. Nauras, disilakan. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Berapa persen? 100%. Mantap, makasih. Mantap, kata Nauras ya. Berarti sudah siap untuk belajar karena sudah kelihatan semangatnya, sudah mantap katanya. Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah sosiologi dan antropologi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah baiknya untuk saya terlebih dahulu mereview, memastikan, mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya kita pelajari. Ada yang ingat? Materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Good. Kita belajar tentang teori dari seorang Emil Durkheim, teori sosiologi. Teori sosiologinya Emil Durkheim bahas apa ya? Kalau kalian ada yang ingat. Oke, good. Mempelajari tentang solidaritas. Bagus. Solidaritas yang pertama ada mekanik, yang kedua ada organik. Jadi Durkheim membagi teori solidaritas dengan dua bagian. Yang pertama solidaritas mekanik dan yang kedua solidaritas organik. Good. Sebelum kita masuk ke teori yang akan kita pelajari hari ini, saya akan terlebih dahulu menyebutkan apa kira-kira tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Apa tujuannya? Sebagaimana disampaikan di RPS, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah kalian semuanya, para mahasiswa, di akhir perkuliahan kali ini akan mampu menginterpretasikan teori Max Weber dan mengkorelasikannya dengan fenomena pendidikan. Karena ini mata kuliah kita adalah sosiologi dan antropologi pendidikan. Oke, nah bagaimana cara agar para mahasiswa sekalian dapat mengkorelasikan antara teori Weber dengan fenomena pendidikan? Nanti model pembelajaran perkuliahan kita hari ini adalah menggunakan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan dengan menggunakan case method, ada metode studi kasus. Jadi nanti setelah saya deskripsikan teori, saya akan berikan beberapa contoh-contoh tentang kasus-kasus pendidikan yang bisa kita korelasikan bersama dengan teorinya Max Weber. Nah, untuk itu nanti kita akan desain kelas ini menjadi kelas yang akan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Berdasarkan apa? Kita akan korelasikan dengan teori dari seorang Max Weber. Oke, kita akan masuk ke kegiatan inti. Silahkan lihat di depan. Di depan ada mind map besar.
yang sudah saya sederhanakan dari teori seorang Max Weber, salah satu tokoh dalam sosiologi. Kata Weber, tindakan manusia tak ubahnya seperti teks. Kita tidak bisa menjudge orang berdasarkan tindakannya saja, tidak. Karena untuk memahami tindakan seseorang sebagaimana teks, karena teks disamakan dengan tindakan sosial, untuk memahami tindakan sosial seseorang tidak cukup hanya memahami bentuk tindakannya, marah, memukul, tidak hanya itu. Apa yang lebih penting untuk difahami? Konteksnya. Kenapa dia marah? Kenapa dia memukul? Dan semacamnya. Memahami tindakan sosial manusia yang terinspirasi dari hermeneutik ini kemudian membuat Durkheim mencetuskan sebuah teori yang bernama Verstehen. Apa Verstehen itu? To understand human social action. Jadi Verstehen itu adalah upaya untuk memahami tindakan manusia berdasarkan apa? Berdasarkan motif-motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Jadi to understand human social action. Bagaimana caranya kalau mau kita kaitkan dengan pendidikan? Menarik tentunya para mahasiswa sekalian. Kalau ingin kita kaitkan dengan pendidikan, tentu yang bisa kita lakukan nomor satu adalah ketika kita melihat siswa kita, anak didik kita yang melakukan tindakan, jangan mudah untuk kita judge. Jangan langsung di judgment, di judging. Jangan langsung katakan, oh Anda anak nakal, oh Anda anak bodoh, oh Anda. Tidak boleh. Karena judging itu social action. Yang dilakukan anak, social action. Seorang guru harus try to understand their social action. Student social action. Harus paham itu. Ajaran Verstehen dari Weber sebenarnya tidak jauh dari apa yang dijelaskan dalam agama Islam tentunya. Islam juga mengajarkan di surah ada yang ingat? Good, surah Al-Hujurat ayat 12 yang saya tampilkan di sini. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jangan suudzon. Kalau nemu anak nakal, jangan suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Suudzon itu dosa. Kata Verstehen, ada motif. Kata Weber, ada motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Sehingga seorang guru harus try to understand their student social action. Dari Verstehen ini, kemudian Weber merumuskan 4 tipologi social action. 4 tipologi motif di balik social action. Apa saja itu? Yang pertama misalnya, disebut dengan goal rasional social action. Sebuah tindakan sosial yang rasional dan memiliki motif juga yang rasional, caranya pun rasional. Itu namanya goal rational social action. Apa contohnya? Nah, ini yang harus dicermati. Karena 4 tipe ini yang nanti akan dianalisis oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Nomor 1. Goal rational social action adalah sebuah tindakan di mana untuk mencapai tindakan tersebut, individu melakukan cara yang rasional dan memiliki tujuan juga yang rasional. Apa contohnya? Saya tanyakan pada kalian. Kenapa kalian masuk kelas saya? Oke, karena pengen lulus mata kuliah saya. Pengen lulus mata kuliah saya berarti apa? Tujuannya rasional. Yang dia lakukan ngapain? Masuk kelas saya. Tujuannya adalah lulus. Kemudian cara yang dia gunakan adalah masuk kelas saya. Maka tindakan seperti ini disebut dengan goal rasional social action. Tujuannya masuk akal, tujuannya rasional, cara yang digunakan juga rasional. Tipe yang pertama. Apa tipe yang kedua? Nah, tipe yang kedua ini adalah value rasional social action. Apa maksudnya? Orang memiliki tujuan yang rasional, tapi motifnya berbasis nilai. Apa contohnya? Ahmad. Nah, Ahmad ini kenapa masuk kuliah saya? Nah, menarik. Dia jawab masuk kuliah saya bukan karena pengen dapat nilai. Kenapa? Dia masuk kuliah saya karena
ingin mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wah. Alasan ini goal rasional atau bukan? Bukan. Dia bertindak bukan karena dimotivasi pengen dapat nilai A, tapi dia dilatar belakangi oleh nilai yang dia yakini. Dia kuliah karena ingin mencari ilmu. Oke, yang ketiga, ada affectual social action atau affective social action. Apa itu? Orang bertindak karena dipengaruhi oleh emosi. Karena dipengaruhi oleh emosi sehingga dia masuk. Maka kalau dia hanya ikut-ikutan kuliah, gak ngurus dia dapat nilai A atau B, dia tidak ingin mencari ilmu Allah, atau dia tidak dipengaruhi karena senang atau tidak, karena ikut temannya, itu namanya traditional social action. Ini adalah 4 tipologi yang nanti bisa kita jadikan pandangan dan panduan kalau kita ingin mengkorelasikan dengan fenomena pendidikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, good. Sekarang saya minta kalian untuk membuat sebuah kelompok terdiri dari 6 kelompok. Berkumpul saja, berkelompok saja. Apa yang akan kalian lakukan? Nomor 1. Di sini ada beberapa motif orang tua memasukkan anaknya ke MI negeri. Nah, ini ada beberapa. Datanya masih kacau. Ini ada kasus, hasil wawancara yang telah saya lakukan. Banyak kasus, ini masih berantakan. Apa yang kalian lakukan? Nah, dalam case method, nomor 1 yang harus dilakukan adalah kalian menentukan kasus. Sudah ada kasusnya ditentukan. Yang nomor 2 ngapain? Kalian harus mengumpulkan datanya. Kumpulkan, klasifikasikan datanya. Yang mana yang mirip dikelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan, analisis. Lihatlah dengan teori. Yang mana? Yang menurut goal rational social action? Yang mana? Yang berdasarkan afektif? Yang mana? Yang berdasarkan value? Yang mana? Yang berdasarkan tradisional? Yang mana? Nah, terus nanti setelah ini saya akan pergi ke masing-masing kelompok untuk melihat bagaimana pengklasifikasian atau analisis yang kalian lakukan. Setelah analisis selesai, nanti akan ada 2 kegiatan lain dalam case method yang akan saya jelaskan setelah kalian berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit kepada para mahasiswa sekalian dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, good. Sudah selesai. Sekarang saya akan mengumumkan setelah tadi saya berkeliling dan sudah 10 menit berlalu dan saya sudah ngecek kalian semuanya nih. Ada yang sudah tepat, ada yang kurang tepat, ada juga yang belum tepat. Nah, saya akan umumkan 1 kelompok terbaik yang mampu mengkorelasikan antara fakta, problem, masalah dengan apa? Dengan teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang paling tepat adalah kelompok D. Ya, kelompok D yang paling baik, silakan kelompok D. Kita berikan tepuk good job untuk kelompok D. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Good job, Oke, asik. berdiri, Good job. kelompok D. Good job, asik. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan evaluasi yang terakhir. Oke, untuk evaluasi saya hanya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana asal muasal teori Verstehen itu bisa muncul? Belum ada yang bisa? Oke, silakan. Ahmad lagi. Ahmad, silakan Ahmad. Oke. Ahmad telah menjelaskan bahwa Verstehen itu muncul karena ada hermeneutik, understanding the text and understanding the context. Pendidik bukanlah Tuhan yang mengetahui hati manusia. Tapi teruslah berusaha untuk mengenal peserta didik agar dapat menyenangkan hati mereka saat mereka belajar.
Semoga kita semuanya sukses dan menjadi orang yang terus bermanfaat kepada orang lain. Kita tutup dengan doa dan membaca bersama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.